Hai, selamat datang di channel Win Cinema. Di video kali ini, gue akan merangkum alur cerita film fantasi Korea yang berjudul Vanishing Time, A Boy Who Returns. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang psikiater anak yang mewawancarai seorang gadis bernama Sorin. Sorin tampak gugup ketika dokter menyiapkan kamera untuk merekam wawancaranya. Dia memintanya untuk menceritakan ceritanya dari awal. Sorin memulai dengan mengatakan bahwa ibunya menikahi Do-kyun beberapa tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu setelah pernikahan, ibunya meninggal. Dan sejak itu Sorin hidup bersama dengan Do-kyun. Dia ditunjuk ke lokasi konstruksi di pulau bernama Hwano. Jadi keduanya harus pindah ke pulau itu. Setelah kematian ibunya, Sorin gak pernah benar-benar bahagia. Dia enggak banyak bicara dan gak menyukai ayah tirinya. Dia didaftar di sekolah baru di pulaunya, di mana dia memiliki kesempatan untuk membuat banyak teman. Tetapi meskipun demikian, dia lebih suka sendirian. Ayah tirinya harus bekerja semalaman sebagai kepala situs konstruksi terowongan. Karena ledakan yang terjadi selama konstruksi, penduduk pulau dilarang memasuki area konstruksi. Di suatu malam, Sorin memeriksa HP-nya dan membaca komentar di blognya tentang wormhole atau lubang cacing. Ketika ibunya meninggal, Sorin mau kabur dari dunia, dan sambil meneliti cara untuk melakukan itu, dia mulai tertarik pada lubang cacing, makhluk gaib, dan sebagainya. Dia berbicara ke orang-orang di internet tentang topik seperti itu, bahkan di komputer sekolah. Dia secara nggak sengaja membiarkan komputernya terbuka, yang memungkinkan teman-teman sekelasnya membaca komentarnya dan mengolok-oloknya. Ketika kembali ke rumah, Sorin bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Sungmin yang tinggal di panti asuhan. Sungmin memperkenalkan dirinya dan mencoba berteman dengan Sorin, tetapi Sorin mengabaikannya. Keesokan harinya, ketika makan siang, Sorin bertemu Sungmin dan teman-temannya yang berbicara tentang blok lubang cacing miliknya. Sungmin pun mengaku udah memasuki dimensi lain setelah membacanya. Mantap, multiverse nih. Di hari itu, Sungmin mengikutinya di belakang ketika dia berjalan pulang. Ketika dipanggil, dia mengatakan bahwa dia percaya semua yang dia tulis di blog. Karena minat mereka sama dalam proses supernatural, keduanya menjadi teman. Sorin udah mengembangkan abjadnya sendiri untuk berkomunikasi dengan Sungmin secara rahasia. Mereka mulai menggunakannya setiap hari untuk saling meninggalkan catatan di buku harian Sorin. Setiap hari sepulang sekolah, mereka berkeliling kota untuk mencari hantu. Dalam salah satu ekspedisi tersebut, Sungmin membawa Sorin ke sebuah rumah kayu yang ditinggalkan di hutan. Mereka menjelajahi rumahnya dan mengobrol lama sambil mengukir balok-balok lilin. Sorin pada akhirnya mulai jatuh cinta sama Sungmin dan menjigonginya tiba-tiba, yang membuatnya bingung. Suatu hari, Sorin menemukan Sungmin dan 3 temannya yang berencana untuk pergi ke lokasi konstruksi untuk menonton ledakannya. Dia bergabung dengan mereka, dan anak-anak berjalan melalui hutan, sehingga orang dewasa nggak bisa melihat mereka. Ketika mereka menyeberangi pagar ke lokasi, salah satu anak memutuskan nggak jadi ikut, dan berlari pulang. 4 lainnya bersembunyi di balik tebing sambil menunggu. Tetapi kecewa ketika enggak ada ledakan yang terjadi di tempat. Ketika berjalan melalui hutan, mereka menemukan sebuah gua kecil. Mereka memutuskan untuk menjelajahinya dan masuk ke dalam satu demi satu. Akhirnya, mereka menemukan batu bercahaya terang yang terendam di dalam air di ujung gua. Sorin berasumsi bahwa itu adalah meteoroid. Sungmin pun berinisiatif untuk menyelam ke dalam air dan mengeluarkan batu itu. Ketika dibawa keluar dari gua, benda itu berhenti bersinar. Anak-anak memperhatikan bahwa itu terlihat seperti telur. Salah satu anak bernama Taishik memberitahu bahwa telur itu mungkin milik goblin waktu. Kakeknya pernah mengatakan ke dia bahwa pada malam bulan purnama, sebuah gua muncul di pergunungan, yang merupakan tempat tinggalnya si goblin waktu. Siapapun yang masuk ke dalam gua akan keluar sebagai orang yang lebih tua. Anak-anak lain gak percaya ke dia karena mereka gak bertambah tua. Kemudian Sorin menyadari bahwa jepit rambutnya yang merupakan hadiah dari ibunya hilang. Oleh karena itu dia kembali ke gua untuk mencarinya. Ketika anak-anak lainnya menjaga telur, dia menemukan jepitannya, tetapi memperhatikan bahwa telur bercahaya itu kembali ke air.
Merasa bingung, dia keluar untuk melihat telur itu udah pecah dan teman-temannya hilang. Dia pun mencari mereka di sekitar hutan sampai hari mulai gelap. Pada akhirnya dia tersesat di hutan dan harus menginap. Hari berikutnya, polisi mencari anak-anak di hutan. Detektif bernama An diangkat menjadi kepala penyelidikannya. Gak lama setelah itu, polisi menemukan Sorin yang gak sadarkan diri di hutan. Untungnya dia masih hidup dan sehat. Di rumah sakit, si detektif bertanya ke dia apa yang terjadi dengan anak yang lain, dan dia memberitahunya segala sesuatu tentang gua dan telur bercahaya. Si detektif dan orang dewasa nggak percaya sama ceritanya. Oleh karena itu, dia membawa mereka ke hutan untuk menunjukkan ke mereka gua itu, tetapi nggak dapat menemukannya, yang sepertinya menghilang setelah malam bulan purnama. Kemudian, si detektif diberitahu bahwa mayat salah satu anak laki-laki yang hilang bernama Jae-wook udah ditemukan di bawah tanah di pantai 20 km dari kota. Terungkap bahwa penyebab kematiannya adalah serangan asma. Karena ada seseorang yang udah menguburnya di bawah tanah, kasusnya berubah dari orang hilang menjadi penculikan. Minggu-minggu pun berlalu setelah kejadian itu, tetapi dua anak laki-laki lainnya belum ditemukan. Tanpa Sungmin, Sorin kembali menjadi dirinya yang sebelumnya dan tertutup. Dia juga sama bingungnya dengan semua orang, tetapi nggak ada yang percaya ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Suatu hari, dia mendengar suara dari luar rumahnya. Ketika mau meriksa, dia melihat seorang pria berlari ke hutan. Dia pun mengikutinya di belakang dan masuk jauh ke dalam hutan. Beberapa menit setelah berlari, dia jatuh ke tanah, yang membuat si pria berhenti. Dia mendekatinya dan menatapnya dengan terpesona. Ketika Sorin terdiam karena terkejut, pria itu berbicara untuk pertama kalinya dan memberitahu bahwa dia adalah Sungmin. Ketika mendengar namanya, Sorin menjadi kaget dan kabur sambil menangis. Dia berakhir di depan mobil Dokyun dan buru-buru memberitahunya tentang pria itu. Polisi diberitahu tentang kejadian itu dan mereka mulai mencari di hutan untuk mencari pria itu dengan asumsi bahwa dia adalah penculiknya. Si detektif An bertanya pada Sorin tentang pria itu, dan dia mengungkapkan bahwa dia berpura-pura menjadi Sungmin. Polisi nggak menemukan penculiknya, tetapi mereka mendapatkan buku harian Sorin, yang dia dan Sungmin biasa meninggalkan catatan satu sama lain. Ketika melihat halamannya, dia terkejut karena dipenuhi dengan catatan Sungmin. Menggunakan bahasa kode mereka, dia udah menulis tentang semua yang terjadi setelah Sorin pergi ke dalam gua untuk mengambil jepit rambutnya. Anak-anak penasaran dengan apa yang ada di dalam telur. Jadi Sungmin memecahkannya ke tanah tanpa menunggu Sorin. Merasa kecewa, telurnya ternyata kosong. Ketika Sorin gak kembali untuk sementara waktu, Sungmin masuk ke dalam gua dan melihat dia yang udah terdiam total di tempatnya. Dia mencoba untuk berbicara dengannya dan melambaikan tangannya, tetapi dia gak merespon. Beberapa saat kemudian, dia melihat setetes air melayang di udara. Dia keluar dari gua dan melihat ke atas untuk melihat burung-burung juga terdiam di udara. Anak-anak pun pergi ke kota dan melihat bahwa semua orang, termasuk keluarga mereka, udah pada berhenti. Ini membuat mereka menyadari bahwa waktu udah terdiam untuk semua orang, kecuali mereka bertiga. Artinya bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Untuk beberapa hari pertama, mereka benar-benar menjadi senang banget. Mereka makan dan minum apapun yang mereka suka, tidur kapanpun yang mereka mau, dan bermain-main sepanjang hari. Setelah sekitar 1 bulan, mereka bosan sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan pulau dan pergi ke kota lainnya untuk melihat apakah mereka benar-benar satu-satunya orang di bumi yang bisa bergerak. Namun rencana mereka gagal ketika mereka menyadari bahwa air di lautan juga udah berhenti mengalir, yang berarti perahu akan tenggelam. Kembali ke masa sekarang, Sorin mengetahui bahwa pria yang mendekatinya di hutan adalah Sungmin sebenarnya. Dia pun berhenti membaca, karena sekarang menjauhkan polisi darinya adalah prioritas utamanya. Jika mereka menemukannya, mereka pasti akan menangkapnya karena dianggap penculik. Jadi dia memberitahu dengan berbohong tentang melihat seseorang di hutan. Polisi pun mempercayainya dan dia terus membaca jurnalnya. Berbulan-bulan kemudian, mereka mulai tinggal di dalam tenda di mall. Kesehatan Jae-wook semakin memburuk dari hari ke hari karena dia menderita asma.
dan inhalernya berhenti bekerja. Di suatu malam, dia menjadi sangat lemas dan perlahan-lahan meninggal di depan teman-temannya, yang membuat Sungmin dan Tae-sik menjadi sangat sedih. Dengan berat hati, mereka mengubur mayat teman mereka di bawah tanah di pantai terdekat. Setelah meninggal, tubuh Jae-wook pun juga berhenti seperti yang lain. 5 tahun berlalu, tetapi dunia tetap sama. Cowok-cowok itu kini udah tumbuh menjadi remaja. Meskipun mereka udah hidup dalam isolasi selama bertahun-tahun, mereka masih berharap suatu hari nanti dunia akan kembali normal. Sungmin percaya bahwa ketika mereka berusia 20 tahun, waktu mereka akan dilanjutkan. Mereka pun mencuri sedikit uang dari semua orang untuk menjadi kaya di saat itu terjadi. Namun bahkan ketika mereka berusia 20, situasinya nggak ada yang berubah. Mereka perlahan-lahan mulai kehilangan harapan dan mulai tinggal di rumah kayu di hutan. Suatu hari, isolasinya membuat Sungmin muak, yang berteriak dan terus berteriak agar semuanya berhenti. Tae-sik menyaksikan ini dari jauh dan kehilangan semua harapan. Beberapa hari kemudian, Sungmin memperhatikan bahwa bentuk bulan berubah, yang artinya dunia akan segera dilanjutkan. Dia pun pergi mencari Tae-sik, tetapi gak menemukannya dimanapun. Dia mencarinya di seluruh pulau dan akhirnya mencapai ujung tebing. Di sana dia menemukan pakaian Tae-sik di tanah dan mengetahui bahwa temannya udah melompat ke dalam laut untuk bunuh diri. Dia pun juga melompat setelah Tae-sik sebagai pilihan terakhir. Tetapi tepat setelah itu, dunia berlanjut. Dia keluar dari air dan terpesona sama alam yang bergerak. Setelah membaca jurnal, Sorin berlari ke rumah kayu dan akhirnya melihat temannya. Mereka memutuskan untuk menceritakan kisah itu ke dunia, tetapi gak yakin apakah ada yang akan mempercayai mereka. Sementara itu, rekaman CCTV menunjukkan ke polisi bahwa Sungmin ada di hutan. Mereka percaya bahwa dia adalah penculiknya. Keesokan harinya, orang tua Tae-sik tiba di lokasi konstruksi, menyalahkan Do-kyun atas hilangnya anak mereka. Mereka percaya bahwa ledakan di konstruksi itu membunuh putra mereka, dan Sorin hanya mengarang cerita untuk menyelamatkan ayah tirinya. Sementara itu, Sorin dan Sungmin pergi ke panti asuhan tempat Sungmin dulu tinggal. Di sana, Sorin menjelaskan semuanya ke ibu panti dan keluar untuk memanggil Sungmin. Namun, dia diseret sama ayahnya di saat itu juga. Sungmin pun mendekati si ibu panti yang dirinya udah anggap sebagai ibunya sendiri dan menceritakan semua yang biasa dia lakukan sebagai seorang anak. Dia terkejut, tetapi dia masih gak percaya sama Sungmin. Sementara itu, Do-kyun mengunci Sorin di kamarnya, tetapi Sungmin bisa masuk melalui pintu belakang beberapa saat kemudian dan membebaskannya. Mereka kabur dari rumah untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sorin ingat ketika melihat telur kedua di gua. Jadi dia menyarankan agar dirinya menggunakan telurnya dan kembali sebagai orang dewasa untuk membuktikan ke yang lain bahwa Sungmin gak bersalah. Namun Sungmin menentang gagasan itu karena dia tahu betapa sulitnya hidup dalam isolasi. Dia lebih suka disebut penculik daripada membiarkannya mengalami apa yang dirinya rasakan di masa lalu bertahun-tahun. Di saat itu juga, Do-kyun melihat putrinya yang menghilang dan mengira bahwa dia pergi ke rumah kayu. Setelah menemukan foto dirinya dan Sungmin di HP-nya, dia pun pergi ke sana pada malam hari lalu menyerang Sungmin dan mencoba membawa Sorin pulang. Tetapi Sungmin menjatuhkannya dan kabur bersama Sorin. Keesokan harinya, polisi menyelidiki rumah kayu itu dan percaya bahwa penculiknya lagi memanipulasi Sorin dengan membuatnya percaya bahwa dia adalah Sungmin. Berita tentang hilangnya Sorin pun muncul di TV, sehingga polisi berusaha untuk menemukan keduanya. Pengejaran pun terjadi di antara mereka dan polisi ketika Sorin menyerahkan diri untuk menyelamatkan Sungmin. Sebelum berpisah, dia memintanya untuk menemuinya di gua. Detektif An mencoba membuat Sorin mengerti bahwa penculik itu berbohong ke dia, tetapi dia nggak percaya sama si detektif. Dia pun membuat alasan mau pergi ke kamar mandi dan kabur menuju gua. Dia mengeluarkan telur bercahaya itu dan gak sengaja menjauhkan telurnya yang diambil sama Sungmin di depannya. Dia menolak untuk mengembalikannya karena dia nggak mau Sorin yang menggunakannya. Dia akan menyerahkan dirinya sendiri dan menerima kesalahannya karena membunuh teman-temannya.
Dia pun kabur ke hutan sambil Sorin mengikutinya. Pada saat yang sama, polisi datang dan mengejar mereka, yang membuat mereka terjebak di ujung tebing. Seorang petugas tiba-tiba meraih Sungmin, dan Sorin pun kedorong dari tebing. Si detektif membantu Sorin, tetapi akhirnya menggantung di tebing bersamanya. Sungmin mencoba menyelamatkan mereka, tetapi sebelum dia bisa, mereka berdua jatuh dari tebing. Untuk menyelamatkan mereka, Sungmin memecahkan telur lagi, dan waktu pun berhenti. Ketika Sorin bangun beberapa waktu kemudian, dia berada di pantai bersama si detektif dan menyadari apa yang baru aja dilakukan Sungmin. Meskipun itu cuma beberapa waktu baginya, bagi Sungmin itu pasti memakan 1 dekade lagi. Ketika dibawa pulang ke rumahnya dan makan malam, dia meminta maaf ke ayahnya atas semua yang udah dia lakukan dan memanggilnya ayah untuk pertama kalinya. Si detektif lalu datang untuk menanyakan bagaimana mereka selamat dari kejatuhan. Sorin gak menjawab, tetapi si detektif tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya selama ini. Dia menyarankan agar Sorin memberikan pernyataan palsu ke media dan mengatakan bahwa penculik udah memanipulasi dia. Dengan cara ini, orang-orang yang menuduhnya karena membunuh teman-temannya bersama dengan penculiknya akan terbukti salah. Sorin akhirnya selesai menceritakan kisahnya ke ibu psikiater. Dia tercengang setelah mendengarkan semuanya dan mau menulis sebuah buku tentangnya. Beberapa bulan kemudian, Sorin pindah ke kota lain untuk sekolah menengah atas. Sebelum pergi, dia bertemu dengan ibu psikiater yang memberinya buku yang sekarang udah diterbitkan. Dalam perjalanannya ke ferry, Sorin melihat Sungmin melalui jendela mobilnya dan berlari untuk menemuinya, tetapi nggak menemukan siapapun. Namun beberapa waktu kemudian, keduanya akhirnya bertemu di geladak. Film diakhiri dengan mereka yang saling menatap. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.